Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Soli dan Solihah kelas 6 Damaskus MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, tentunya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Meskipun hari sudah siang, tapi anak-anak harus tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal-soal latihan materi mengenai hijrahnya Rasulullah Muhammad ke Taif dan juga Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal latihan kemarin. Oke, disimak ya, dan kemudian dicatat jawaban-jawaban yang benarnya. Oke, terima kasih anak-anak, silahkan disaksikan videonya ya. Selamat belajar. Baiklah anandaku kelas 6 Damaskus, kita akan mulai ya pembahasan soal latihan ketiga yang minggu lalu sudah anak-anak kerjakan. Pada latihan ketiga ini, kita membahas materi yang sudah pernah diberikan pada kelas 4, yaitu tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan minggu lalu Ibu sudah memberikan video ya tentang pembahasan dari materi kelas 4 yang diujikan dalam latihan kemarin. Oke, yuk kita mulai saja pembahasan soal latihan dari nomor 1. Bentuk penganiayaan yang penduduk Taif lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW adalah A. Menghujani dengan panah, B. Melempari dengan batu, C. Memukul dengan tangan, ataukah D. Menyiram dengan air kotor? Jawaban yang paling tepat adalah B. Melempari dengan batu. Ya anak-anak, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Taif dan berdakwah kepada penduduk Taif, Rasulullah mendapat penolakan dari penduduk Taif, bahkan mendapatkan penganiayaan. Rasulullah dilempari dengan batu, bahkan sampai dikejar-kejar. Ini karena penduduk Taif menolak ajaran Rasulullah yang bertentangan dengan ajaran yang mereka anut, yaitu sebagian besar dari penduduk Taif menyembah berhala. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Meneladani peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif, sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sabar dan memaafkan teman yang merusak barang kita, B. Berdiam diri saja ketika teman merusak barang kita, C. Membalas hinaan teman dengan perkataan yang sama, D. Mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas teman yang sudah menghina kita. Jawaban yang tepat adalah A. Sabar dan memaafkan teman yang merusak barang kita. Ya anak-anak, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Taif ini, pelajaran yang dapat kita ambil antara lain adalah sikap sabar yang ditunjukkan oleh Rasulullah dengan memaafkan penduduk Taif yang sudah menolak ajaran beliau, bahkan menganiaya beliau dengan melempar batu. Rasulullah justru mendoakan agar penduduk Taif kelak akan sadar dan mau menerima ajaran Islam. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Peristiwa Isra Mi'raj memberikan banyak hikmah. Di antara hikmah terbesar bagi umat Islam adalah A. Menghibur hati Nabi Muhammad SAW, B. Ujian keimanan untuk kaum muslimin, C. Bukti kerasulan bagi orang-orang kafir, ataukah D. Sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Ayo, mana ya jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Ya anak-anak, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Rasulullah menerima perintah sholat wajib 5 waktu bagi kaum muslimin langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ke soal nomor 4.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kota Mekah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi pusat dakwah. Maka beliau hijrah ke Taif sebagai tempat dakwah yang baru. Sambutan penduduk Taif terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Mengacuhkan dan akhirnya menerimanya. B. Menerima dan menyambut dengan ramah. C. Sebagian menerima dan sebagian menolak. D. Mengusir, menghina, dan melempari dengan batu. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Mengusir, menghina, dan melempari dengan batu. Ya anak-anak, setelah 10 hari Rasulullah berdakwah di Taif, tidak ada seorang pun penduduk Taif yang mau menerima dakwahnya. Sebaliknya, mereka malah mengusir Rasulullah sambil melempari Rasulullah dengan batu, hingga Rasulullah menderita luka di badan dan juga kakinya. Penduduk Taif bahkan mengejar Rasulullah, hingga Rasulullah pun mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Setelah keadaan dirasa aman dari kejaran orang-orang Taif, Rasulullah kemudian pulang menuju Mekah dengan hati yang sedih. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu peristiwa luar biasa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah A. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah sholat 5 waktu. B. Menguji keimanan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah zakat. C. Mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah zakat. D. Bertemu dengan para nabi dan perintah zakat. Yuk, mana jawaban yang tepat? Ya, benar, A. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah sholat 5 waktu. Ya anak-anak, setibanya di Sidratul Muntaha, Rasulullah diperkenankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah pun diperlihatkan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir ini sebagian dari tanda kebesarannya, meliputi langit dan juga bumi. Suasana pertemuan itu begitu agung dan juga mulia anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Pernyataan berikut yang merupakan salah satu sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif adalah A. Nabi Muhammad diundang penduduk Taif. B. Kekhawatiran akan keselamatan kaum muslimin di Madinah. C. Menghindari tekanan dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. D. Diajak oleh malaikat Jibril menggunakan buraq. Mana ya yang tepat? Ya, jawabannya adalah C. Menghindari tekanan dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan dan kekejaman kaum Quraisy ini menyebabkan penderitaan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya anak-anak. Bahkan kaum kafir Quraisy sampai melakukan pemboikotan selama 3 tahun. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Nabi Muhammad untuk bertahan dan menyiarkan agama Islam di Mekah. Maka dari itu, Rasulullah kemudian memutuskan untuk berhijrah ke Taif. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dan menghibur kesedihan Rasulullah karena wafatnya. A. Abu Thalib dan Zainab. B. Abu Thalib dan Fatimah. C. Khadijah dan Fatimah. D. Khadijah dan Abu Thalib. Ayo, mana jawaban yang tepat? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj merupakan tahun kesedihan bagi Rasulullah Muhammad. Ya, karena wafatnya 2 orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu sang istri Khadijah dan sang paman Abu Thalib. Tahun wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, yaitu tahun ke-10 setelah kenabian, disebut Amul Husni, yang artinya tahun duka cita atau tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghibur Rasulullah dengan memberikan mukjizat, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perintah sholat wajib 5 waktu sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala A. Menyampaikan dengan langsung. B. Menyampaikan melalui malaikat Jibril. C. Menyampaikan melalui mimpi. D. Menyampaikan melalui bisikan suara. Ya benar, jawabannya adalah A. Allah menyampaikan perintah sholat wajib 5 waktu kepada Rasulullah Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Allah secara langsung bertemu dengan Nabi Muhammad dan kemudian menyampaikan perintah sholat wajib 5 waktu.
Pada mulanya, Allah memberikan perintah sholat wajib 50 waktu dalam waktu sehari semalam anak-anak. Namun kemudian Rasulullah meminta keringanan hingga akhirnya hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam sholat, terdapat gerakan dan bacaan yang bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Sahabat yang menemani keberangkatan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Taif adalah A. Zaid bin Haritsah, B. Abdul Yalil, C. Ibnu Mas'ud, ataukah D. Utbah? Mana jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah A, yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah juga merupakan anak angkat dari Rasulullah SAW ya anak-anak. Zaid berusaha keras melindungi Rasulullah ketika Rasulullah mendapat lemparan batu dari penduduk Taif. Meskipun Zaid sendiri sudah terluka, namun Zaid berusaha menjadikan badannya sebagai tameng agar Rasulullah terhindar dari lemparan batu dari penduduk Taif. Zaid dan Rasulullah pun ternyata sama-sama terluka anak-anak, sehingga Rasulullah dan Zaid pun lari dan terus dikejar oleh penduduk Taif. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal nomor terakhir yaitu 10. Berikut adalah alasan seorang tukang kebun di Taif masuk Islam. A. Nabi Muhammad memberikan hadiah berupa perhiasan kepada tukang kebun. B. Tukang kebun dipaksa untuk memeluk agama Islam. C. Dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad isinya sama dengan apa yang dipelajarinya dari kitab-kitab terdahulu. Ataukah D. Tukang kebun tersebut diajak untuk ikut ke Mekah. Oke, jawaban yang paling tepat adalah ya D. Dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad isinya sama dengan apa yang sudah dipelajari oleh tukang kebun tersebut dari kitab-kitab terdahulu. Tukang kebun itu bernama Adas. Ia adalah seorang Nasrani yang bekerja untuk sebuah kebun anggur di Taif. Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah Nabi Yunus, dan Adas pun terharu mendengar ayat-ayat tersebut. Isinya sama dengan apa yang telah ia pelajari dari kitab-kitab terdahulu. Baiklah anak-anak, sudah selesai ya pembahasan soal-soal latihan ketiga. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan latihan-latihan berikutnya dengan materi yang berbeda. Oke, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya.